got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 old guys, I'm the guap. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadlur Rahman Zaki, akrab dipanggil Zaki. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyempatkan diri untuk menjelaskan salah satu Enterprise Resource Planning atau yang biasa kita kenal ERP. Nah, sebenarnya ada banyak sih ya aplikasi-aplikasi atau web ERP sendiri seperti SAP, Equip, Microsoft, dan yang lain sebagainya. Nah, namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan khususnya terkait Odoo ERP. Nah, Odoo ERP sendiri itu adalah open source yang benar-benar fleksibel, bisa kita katakan ya, yang mana Odoo ini dapat menyesuaikan kebutuhan kita. Mungkin kita sebagai manajemen, sebagai manajer atau CEO dan yang lain sebagainya yang punya perusahaan atau UMKM dan yang lain sebagainya. Nah, Odoo ini mempunyai aplikasi-aplikasi atau bisa dibilang ini adalah aplikasi yang memuat banyak sekali aplikasi yang mana bisa membuat kita lebih fleksibel dalam merancang suatu perusahaan atau ketika kita ingin membangun suatu perusahaan. Nah, Odoo sendiri itu dikembangkan oleh Odoo SE yang mana pusatnya atau ini bermarkas di Belgia sana. Nah, jika kalian ketahui teman-teman, Odoo sendiri itu sudah memiliki banyak sekali pengguna. Jika terhitung, sudah dijelaskan bahwa di web Odoo sendiri itu lebih dari 5 juta pengguna di seluruh dunia. Nah, sehingga Odoo dipercaya oleh orang-orang luar negeri juga, tidak hanya orang-orang dalam negeri kita sebagai orang Indonesia saja, namun orang luar negeri banyak lebih percaya. Bahkan ada salah satu pengusaha yang mana ia memberanikan diri untuk menggunakan Odoo dan mengganti 14 aplikasi ERP yang sudah ia gunakan. Karena pengusaha-pengusaha itu percaya bahwa Odoo ini memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi dan dia mampu untuk menyesuaikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan, tidak hanya perusahaan yang kecil tentunya, namun hingga perusahaan yang besar. Odoo sendiri itu memiliki beberapa fitur utama. Sebenarnya banyak sekali fitur-fitur yang sangat canggih ya. Namun terdapat beberapa fitur utama. Yang pertama terkait dengan manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan sendiri ini di dalamnya Odoo itu menyediakan kita untuk memudahkan mengelola akuntansi, baik itu pelaporan keuangan dan juga penganggaran nantinya. Lalu yang kedua ada manajemen inventaris teman-teman, yang mana ini berguna untuk memantau persediaan dan juga pengelolaan gudang secara efisien. Lalu yang selanjutnya ada CRM. Nah, CRM ini apa sih? Sebenarnya CRM ini berguna untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan melalui analisis data dan juga interaksi yang lebih baik. Nah, lalu yang selanjutnya teman-teman, itu ada e-commerce, yang mana Odoo juga memfasilitasi penjualan online dengan integrasi yang sangat mudah. Mungkin teman-teman mengenal ya, seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Namun, tidak berhenti di sana. Ternyata, Odoo sendiri juga menyediakan e-commerce, yaitu memfasilitasi para penggunanya untuk melakukan jual beli online, teman. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas terkait apa sih implementasi Odoo dalam dunia akuntansi. Nah, di dalam dunia akuntansi sendiri, Odoo ERP itu sangat bermanfaat. Demi apa? Demi meningkatkan efisiensi dan juga akurasi. Ada beberapa contohnya terkait implementasi akuntansi ini. Yang pertama terkait dengan pengelolaan keuangan. Nah, Odoo sendiri itu memungkinkan suatu perusahaan dapat melacak pendapatan dan juga pengeluaran secara real time, teman-teman. Jadi benar-benar dari waktu ke waktu kita dapat mengecek pengeluaran dan juga pendapatan tersebut. Dan juga Odoo sendiri itu dapat mengelola anggaran dengan lebih baik, teman-teman. Lalu selanjutnya ada pelaporan keuangan. Mungkin yang biasa kita tahu ya, kita melakukan pelaporan keuangan dan segala macam dalam dunia akuntansi. Nah, Odoo sendiri itu dia dapat menciptakan atau menghasilkan laporan keuangan yang lebih komprehensif dengan akurat untuk pengambilan keputusan yang lebih strategis nantinya. Jadi, para manajer tidak perlu takut ketika ia menggunakan Odoo. Maka ketika menggunakan Odoo juga dalam dunia akuntansi,
itu akan sangat-sangat membantu manajer dalam membuat keputusan yang sangat strategis. Lalu yang selanjutnya ada manajemen aset. Nah, manajemen aset sendiri, Odoo itu dapat memfasilitasi pengelolaan aset tetap dan juga memastikan bahwa semua aset itu dicatat dengan benar. Jadi Odoo benar-benar sistematis. Jadi semua aset yang ada dalam suatu perusahaan itu dicatat dengan benar secara rinci. Nah, banyak sekali sebenarnya yang terkait dengan akuntansi ini. Namun beberapa di antaranya itu tadi, yaitu pengelolaan keuangan, pelaporan keuangan, dan juga manajemen aset. Benar-benar canggih Odoo ini, teman-teman. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tentu banyak sekali fitur-fitur yang canggih atau sangat memuaskan kita, teman-teman. Namun tidak berhenti di sana. Sebenarnya banyak juga fitur-fitur Odoo yang lebih canggih. Seperti ketika kita melihat dari segi fitur, misal kemudahan penggunaan, efisiensi, dan juga relevansi dalam akuntansi, Odoo itu sebenarnya menawarkan banyak sekali keuntungan, teman-teman. Yang pertama tentunya yaitu fleksibilitas yang tinggi, dimana ketika teman-teman ingin membangun sebuah bisnis atau sudah punya bisnis dan juga perusahaan, teman-teman bisa menggunakan Odoo untuk sebagai manajemen mungkin atau akuntansi, sehingga Odoo ini dapat membangun fleksibilitas yang sangat tinggi. Ketika teman-teman ingin membuat bisnis seperti apa atau bisnis teman-teman seperti apa, Odoo akan menyesuaikan itu, teman-teman. Lalu yang selanjutnya ada antarmuka pengguna yang intuitif. Nah, ini apa sih gitu kan? Nah, sebenarnya ini adalah kemudahan bagi karyawan-karyawan yang sebelumnya mungkin sudah menggunakan sistem ERP atau sistem manajemen yang lainnya. Ketika ia menggunakan Odoo, itu akan memudahkan dia untuk beradaptasi, teman-teman, karena kemudahan sistem yang ada di Odoo, sehingga karyawan itu tidak perlu mempelajarinya dengan secara rumit dan yang lain sebagainya. Dengan dia hanya mengikuti demo dari Odoo, ia akan sangat mudah menggunakan Odoo nantinya, teman-teman. Lalu yang selanjutnya ada efisiensi operasional. Nah, ketika kita menggunakan Odoo, kita akan merasakan efisiensi waktu dan juga biaya operasional yang lebih ringan tentunya melalui otomatisasi proses bisnis, sehingga segala pekerjaan bisnis itu dilakukan secara otomatis melewat Odoo tadi, teman-teman. Lalu selanjutnya ada efisiensi operasional, teman-teman, yang mana efisiensi operasional ini mengurangi waktu dan juga biaya operasional melalui otomatisasi proses bisnis. Nah, dengan adanya Odoo, efisiensi perusahaan itu akan lebih tinggi, sehingga nantinya banyak waktu-waktu luang dan juga kesempatan yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan hal yang lainnya, dan juga mengurangi biaya operasional ketika kita menggunakan Odoo, teman-teman. Lalu selanjutnya ada relevansi dalam akuntansi, yaitu keterkaitan atau relevannya Odoo dengan akuntansi, teman-teman, dimana Odoo ini menyediakan integrasi data akuntansi yang memungkinkan analisis yang lebih mendalam, teman-teman, sehingga ketika kita menggunakan Odoo, kita akan mendapatkan suatu data dan juga analisis dari data yang lebih mendalam dibandingkan kita menganalisis sendiri, teman-teman. Dari tadi sebelumnya kita membicarakan tentang kebaikan-kebaikan, kelebihan, dan juga fleksibilitas dan sebagainya tentang masalah Odoo. Namun teman-teman sekalian pasti bertanya-tanya, sebenarnya ada nggak sih kekurangan dan juga tantangan ketika kita menggunakan Odoo sendiri? Tentunya ada ya, teman-teman. Setiap apapun, setiap sesuatu itu pasti memiliki kekurangan. Nah, dari Odoo sendiri, yang pertama yaitu Odoo ini memiliki biaya kustomasi. Sebenarnya Odoo ini gratis sih, teman-teman. Cuman ketika kita ingin mengkustomasi dan juga punya implementasi yang cukup tinggi terkait Odoo ini, sehingga akan adanya biaya nantinya ketika kita memiliki kustomasi yang cukup tinggi, yang mana biaya ini nantinya tergantung pada kompleksitas yang kita butuhkan, teman-teman. Lalu yang selanjutnya ada kompleksitas integrasi, yang mana proses integrasi dengan sistem lain itu dapat cukup rumit, teman-teman, ketika suatu perusahaan itu sudah mempunyai implementasi atau suatu jaringan IT yang sudah dibangun oleh suatu perusahaan. Itu maka akan sangat sulit ketika ia akan menggunakan Odoo nantinya. Lalu yang selanjutnya ada keterbatasan fitur ketika kita menggunakan sistem gratis, yang mana tidak semua layanan itu tersedia pada sistem gratis, teman-teman. Ya, nantinya ketika kita ingin meningkatkan
kebutuhan kita, maka kita harus membayar sesuai apa yang kita butuhkan, teman-teman. Jadi tidak semua layanan itu ada ketika kita menggunakan fitur gratis. Nah, kira-kira teman-teman bakal tertarik nggak nih untuk menggunakan Odoo nantinya? Atau mungkin ketika teman-teman sudah punya perusahaan akan menggunakan Odoo nggak sih? Ketika sudah tahu kelebihan-kelebihan dari Odoo dan juga kekurangannya tadinya ya. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan ya teman-teman. Ketika teman-teman ingin mengetahui lebih dalam terkait Odoo, itu teman-teman dapat membaca artikel. Nah, saya sendiri itu membaca artikel dari Procura dan juga Red ERP. Terlebih dari itu, saya juga membaca-baca dari web Odoo-nya sendiri, yaitu odoo.com, teman-teman. Nah, ketika teman-teman ingin lebih tahu, teman-teman bisa mencari di sana dan juga artikel-artikel terkait ERP dan yang lain sebagainya, sehingga memperluas pengetahuan teman-teman. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.